ibu-ibu? Masih semangat? Masih. Baik ya, kita akan belajar cara lainnya untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Saya menggunakan HP ya Bu, soalnya buku saya ketinggalan. Intinya nanti tetap saya akan sampaikan seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu ada beberapa hal. Nah sekarang untuk hal yang selanjutnya, saya meminta kepada ibu-ibu yang di sini ya. Sekarang lihat yang sebelah kanan dan sebelah kirinya, Bu. Tolong ibu persiapkan untuk menyampaikan sifat baik apa yang kira-kira ibu pandang terhadap teman ibu di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Nah, mungkin sebelah kanannya ya. Kira-kira ibu sebutkan. Nanti saya tunjuk nama ibu, kemudian ibu sebutkan. Kira-kira teman ibu tuh sifatnya seperti apa? Boleh secara fisik, boleh secara rasa ya. Jadi kalau misalkan dia itu orangnya baik, suka menolong, itu boleh. Atau secara fisik, oh dia itu orangnya cantik, kemudian dia orangnya suka tersenyum dan lain sebagainya. Siap ya ibu-ibu? Siap Bu. Baik. Ibu Fajri bisa minta tolong. Kira-kira yang di sebelahnya ada Ibu Sofa. Ibu Sofa itu seperti apa ya Bu? Ibu Sofa itu orangnya suka menolong Bu. Oh gitu. Suka menolongnya seperti apa? Ya kalau saya kesulitan, misalkan anak saya lagi nangis, terus dia suka gendong gitu Bu. Oh gitu ya. Iya. Baik. Ibu Sofa bisa dibantu. Kira-kira Ibu Fajri itu seperti apa orangnya? Oh, ibu nggak tahu. Baik, ada yang nggak tahu, malu-malu ya Bu ya. Kalau Bapak sebelah sana, kira-kira Ibu Fajri itu seperti apa Pak? Silakan. Oh, Ibu Fajri itu orangnya Suka makan. iya suka makan, tapi dia baik Bu. Gitu. Sering minjamin saya hutang juga Bu. Nah, suka minjemin uang ya? Iya. Wah, nah baik. Iya, yang lain apa? Kira-kira ya, kira-kira ketika kita sudah dibilang kita suka menolong, kita suka meminjami, apa sih perasaan ibu-ibu yang ada di sini? Senang, Bu. Senang, iya ya. Jadi kalau misalnya kita dinilai positif oleh orang lain, berarti kita merasa bahagia. Nah, artinya apa? Walaupun secara fisik, walaupun secara rasa ya, itu menimbulkan hal yang positif. Baik. Kemudian ini adalah cara ketiga menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu selalu berusaha untuk melihat hal yang baik di dalam diri masing-masing. Pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Jadi kita juga harus berpikiran positif. Berpikiran positif seperti apa? Jadi melihat hal-hal baik yang ada di dalam diri anak, seperti itu. Kemudian ketika ibu dipuji, suka menolong, kemudian tidak suka makan tadi ya, itu kan bukan ini ya, suka makan kan memang kita bahagia ya ketika kita dinilai orang bahwa wah, ternyata kebiasaan kita itu ya baik untuk kesehatan kita, seperti itu ya. Maka pujian itu yang ketika kita merasa baik atau positif terhadap diri sendiri akan bisa mendorong pikiran kita menjadi positif, bertutur kata positif serta bertindak positif. Baik, kita akan membuka buku pintar bagaimana cara mengasuh anak ya ibu-ibu. Kita lihat di laptop. Nah contohnya nih Bu ya, membelai rambut, mengusap kepalanya, seperti itu ya. Kemudian memeluk anak sambil berkata, ibu menyayangi kamu nak, seperti itu ya. Nah itu salah satu contoh kita untuk berpikir positif, seperti itu. Atau mungkin bisa dibantu membacakan ya Ibu Khadijah, bisa dibantu membacakan untuk yang di buku pintar. Kira-kira silakan. Yang pertama nih, tadi kan sudah saya sebutkan, mungkin bisa disebutkan lagi. Ya, itu kita harus mendengarkan anak yang sedang berbicara, menatap wajahnya dan memberikan senyuman Bu. Ya, mendengarkan anak ya, kemudian memberikan senyuman kepada anak.
kemudian Ya, mengajak Bu. ngobrol ya. Kemudian yang kedua, Kemudian kita membelai rambut anak atau anak mengusap kepalanya, Bu. baik, betul sekali. Yang selanjutnya, Ya, yang selanjutnya kita kita memeluk anak sambil berkata. sambil berkata, "Ibu sayang kamu." Oke, terima kasih. Nah, ketika anak akan dibawakan seperti ini ya, apa yang akan terjadi sama anak? Maka mereka akan berpikiran positif. Oh, ternyata orang tua saya itu bahagia di dekat saya. Kemudian kita juga berbahagia di dekat anak-anak seperti itu. Yang akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang positif dan anak akan menjadi bertutur kata serta bertindak positif. Ya, Bu. Seperti itu. ya Bu. Baik ibu-ibu, gimana suaminya di rumah? Masih ini masih sering bekerja? Masih Kerja, Bu. Oh iya, iya. Ketika ayah atau suami ibu bekerja, mungkin setelah pulang kerja, kira-kira ayah itu membantu atau tidak dalam pengasuhan anak? Biasanya membantu sih, Bu. Membantu ya? Iya, mandiin anak biasanya, Bu. Oh gitu, baik. Iya. Jadi dalam sesi ini Tenta juga akan melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Jadi baik kalau misalnya ternyata suami-suami ibu ada yang membantu, tapi nggak ada yang acuh ya? Enggak Iya, ya? Bu. Enggak, Bu. Enggak, baik. Iya. Jadi walaupun di antara ibu-ibu mungkin ada yang sudah tidak mungkin sudah tidak ada suami ya atau tunggal seperti itu pengasuhan, cuman jangan putus asa. Saya yakin setiap orang pasti sudah bisa apa ya memiliki naluriah tersendiri untuk menjaga anak-anaknya seperti itu. Tapi dalam prosesnya untuk orang tua yang memang masih ada, biasanya ayah akan dilibatkan dalam proses pengasuhan, atau mungkin yang orang tua tunggal akan dibantu oleh saudara, misalnya pamannya, bibinya, kakeknya atau neneknya seperti itu. Nah, siapapun yang membantu orang tua tunggal dalam mengasuh anak perlu memiliki pengetahuan yang sama mengenai pengasuhan anak sebagaimana nanti yang akan didapatkan dalam sesi ini. Jadi misalkan pengetahuan ini tidak hanya ke ibu saja, tapi siapa yang membantu di ruang lingkup ibu itu harus sama-sama tahu ya. Ada Ya, yang di sini Bu. dibantu mertuanya nggak? ada Ada, iya pasti ya. Seorang ibu pasti akan membantu anaknya atau cucunya ya, karena membahagiakan seperti itu. Untuk ayah yang hadir hari ini, saya mau bertanya, kira-kira ayah Ali ya, ayah Ali, Ya. bisa ceritakan nggak kegiatan yang biasanya dilakukan bersama anaknya? Biasanya kami nyapu lantai, Bu. Oh, nyapu lantai. Iya, kadang kami pagi, ada yang di dapur, ada yang di depan gitu, Bu. Begitu ya. Iya. Kemudian waktu bermain dengan anak ada nggak? Pastinya ada, Bu. Kira-kira Bapak ketika meluangkan waktu membantu mengerjakan pekerjaan rumah bersama anak, apa sih Pak yang dirasa seperti Pak Ali? Mana, Bu? Maksudnya, Bu? Perasaan Bapak ketika bekerja bersama-sama dengan anak, apa yang Ya, dirasakan? senang, Bu. Karena di samping kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kita juga mengajarkan anak untuk itu, Bu. Untuk terbiasa seperti itu, Bu. Baik. ya Bu. Kemudian Bapak melihat perasaan ibunya ketika Bapak membantu menyapu seperti itu ya Pak. Apa perasaan ibunya? Seperti apa? Kira-kira. Perasaan ibunya ya tentunya senang, Bu, ya, karena terbantu ya, Bu, ya. Baik. Pekerjaannya lebih ringan, Bu. Iya, Bu. Baik, terima kasih ya Pak Ali. Ya, Bu. Jawabannya sangat membantu kita semua ya, bahwa ayah itu tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak ya, seperti itu. Atau membantu anak berusia balita untuk makan, bertanya dan mendengarkan cerita dari anak, membacakan cerita anak sebelum tidur, kemudian bercerita kepada anak tentang berbagai hal, membantu anak mengerjakan tugas sekolah. Itu juga salah satu atau salah limanya dari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh ayah yang hadir di sini ya. Jadi mungkin nanti ibu-ibu bisa sampaikan ke ayahnya bahwa membantu pengasuhan anak seperti yang saya bilang tadi itu juga penting dan perlu ya. Sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah.
Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional. Jadi kalau misalkan ayah membantu nih, nanti Iya. secara sosial di luar anak bisa berinteraksi dengan baik. Kemudian secara emosional itu dibantu oleh ibu, maka dia akan mengalami kedekatan seperti itu. Baik. Nah, jadi cara kelima untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama antara ayah dengan ibu, saling membantu dalam mengasuh anak sehingga ibu dan ayah sama-sama mempunyai kewajiban yang sama. Seperti Iya. itu ya. Tolong ibu bapak nanti dipraktekkan ya di rumah. Tolong bapak ibu tuh nanti diskusi ya Pak ya. Ya Bu ya. Iya. Nanti berdiskusi meminta suami untuk terlibat dalam pengasuhan anak. Jadi jangan ibu gendong sambil masak, sambil nyapu, sambil nyuci, kan kasihan. Tapi kalau misalkan bapak bisa terlibat kemudian bisa membantu akan lebih baik karena itu akan membantu proses tumbuh kembang si anak, kemudian akan memproses kedekatan si anak dengan orang tua sendiri. Baik, terima kasih. Iya, Iya, Bapak. Bu.